Benfica ganyang Auckland City 6-0. Chelsea tumbang dari Flamengo. Florian Wirtz resmi gabung Liverpool. Arsenal selesaikan proses transfer Zubimendi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Los Angeles FC versus Esperance Tunis pada laga kedua grup D Piala Dunia antar klub 2025 di Geodis Park. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di sepanjang babak pertama. Baru di babak kedua, Esperance Tunis bisa memecah kebuntuan. Gol kemenangan isi Tunis tercipta di babak kedua lewat Youssef Bilaili pada menit ke-70. Dengan hasil ini, Esperance Tunis untuk sementara punya 3 poin di grup D, sementara Los Angeles FC ada di dasar klasemen dengan 0 poin. Laga Benfica versus Auckland City di grup C Piala Dunia antar klub 2025 digelar di Inter Enco Stadium. Benfica baru saja membuka keunggulan di injury time babak pertama lewat penalti Angel Di Maria. Masuk di babak kedua, Benfica mengadakan keunggulan pada menit ke-53. Evangelos Pavlidis menaklukkan kiper lawan. Benfica menambah gol pada menit ke-63. Tendangan Renato Sanchez dari luar kotak penalti menembus gawang Auckland City. Leonardo Barreiro membawa Benfica unggul 4-0 lewat golnya pada menit ke-76. 2 menit kemudian, Barreiro kembali menjebol gawang Auckland City untuk memberi Benfica keunggulan 5-0. Pada injury time, tepatnya menit ke-90+8, Benfica kembali mendapatkan penalti. Di Maria memberi Benfica kemenangan 6-0. Dengan hasil ini, Benfica untuk sementara punya 4 poin dari 2 laga di klasemen grup C, sementara Auckland City ada di dasar klasemen dengan 0 poin. Auckland City menjalani tantangan berat selama tampil di Piala Dunia antar klub tahun ini. Dalam 2 pertandingan yang telah dilakoni, tim asal Selandia Baru ini harus menelan kekalahan dengan catatan kebobolan 16 gol tanpa mampu mencetak 1 gol pun. Statistik ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan Auckland City menghadapi lawan-lawannya yang berasal dari berbagai belahan dunia dengan kekuatan dan pengalaman yang lebih unggul. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, perjuangan mereka tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Matchday kedua grup D Piala Dunia antar klub mempertemukan Flamengo versus Chelsea. Chelsea langsung mencetak gol 13 menit pertandingan berjalan. Pedro Neto berhasil mencetak gol ke gawang Flamengo. Flamengo menyamakan kedudukan tepatnya di menit ke-62. Bruno Henrique menyambar masuk bola di dekat gawang. Flamengo berbalik unggul di menit ke-65. Kali ini giliran Danilo yang mencatatkan namanya di papan skor. Flamengo menambah gol di menit ke-83 melalui bola tendangan Walesian. Skor 3-1 untuk Flamengo menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini membawa Flamengo kukuh di puncak klasemen grup D dengan 6 poin. Chelsea tepat di bawahnya dengan 3 poin. Pemain depan Chelsea Nicholas Jackson menunjukkan catatan yang cukup unik, dan di tahun 2025 dalam kompetisi Premier League, Jackson sama-sama mencatatkan 1 gol dan 1 kartu merah. Namun yang mengejutkan, di ajang Piala Dunia antar klub tahun ini, dia justru mendapatkan lebih banyak kartu merah, yaitu 1 daripada gol yang bahkan belum ia cetak. Ini menjadikan Jackson sebagai salah satu pemain paling kontroversial di skuad Chelsea dengan catatan 2 kartu merah dalam 4 pertandingan terakhirnya. Cole Palmer tengah menghadapi periode yang kurang menguntungkan dalam karirnya setelah ia tidak mampu mencetak gol dari pemain terbuka dalam 25 pertandingan terakhir, baik di level klub maupun tim nasional. Data statistik menunjukkan bahwa saat dipercaya bermain menggunakan nomor punggung 10, performanya masih jauh dari harapan dengan 166 menit bermain yang diwarnai tanpa kontribusi gol, assist maupun tembakan tepat sasaran, bahkan catatan kehilangan penguasaan bola yang cukup. Kilik resmi menghapus larangan 27 tahun bagi kiper asing mulai musim 2026 mendatang. Larangan yang diperkenalkan sejak 1999 ini awalnya bertujuan untuk mengembangkan kualitas kiper lokal di Korea Selatan. Namun dengan semakin berkembangnya kompetisi dan jumlah klub profesional yang kini mencapai 26 klub di 2 divisi utama, pihak liga memutuskan bahwa sudah saatnya membuka peluang bagi kiper asing untuk berkompetisi dan membawa warna baru dalam dunia sepak bola Korea. Bintang NBA legendaris Kevin Durant secara resmi menjadi bagian dari kepemilikan klub sepak bola Prancis, Paris Saint-Germain, dengan mengambil saham minoritas dalam tim juara Prancis tersebut. Investasi ini dilakukan melalui kemitraan dengan Qatar Sport Investment (QSI) dan menandai langkah baru dalam strategi diversifikasi olahraga PSG. Durant
tidak hanya berperan sebagai investor, tetapi juga akan berkontribusi dalam kontribusi pengembangan strategi multisport klub, termasuk kemungkinan perluasan jangkauan olahraga yang diwadahi oleh PSG. PSG saat ini sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk mendatangkan bek muda berbakat asal Ukraina, Ilya Zambarniai, dari klub Bournemouth dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro atau sekitar 960 miliar rupiah. Zambarniai yang berusia 22 tahun telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun bersama PSG hingga tahun 2030. Klub Inggris Bournemouth tampaknya mulai menerima tawaran tersebut setelah sebelumnya menuntut nilai tinggi untuk pemain yang juga merupakan andalan tim nasional Ukraina ini. AC Milan mengalami kendala dalam upaya mendatangkan gelandang Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, setelah tawaran sebesar 10 juta euro yang diajukan oleh klub asal Italia tersebut dilaporkan ditolak oleh pihak Leverkusen. Menurut sejumlah laporan dari media Italia, pihak klub Jerman menginginkan nilai transfer yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran awal Milan. Selain itu, negosiasi semakin rumit ketika AC Milan mencoba memasukkan Malick Thiaw sebagai bagian dari kesepakatan tukar tambah, namun Leverkusen menolak usulan tersebut. Juventus dikabarkan mulai menunjukkan minat serius untuk merekrut Jadon Sancho yang kontraknya akan habis dalam 1 tahun mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport, pihak Juventus sudah menjalani komunikasi intensif dengan perwakilan Sancho untuk membahas persyaratan pribadi. Langkah ini menjadi sinyal nyata bahwa Juventus berupaya mendatangkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun, meski klub hanya akan mengambil langkah lebih lanjut jika yakin dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Transfer pemain muda berbakat Alvaro Carreras dari Benfica ke Real Madrid mengalami hambatan serius akibat perselisihan terkait pembayaran. Real Madrid dikabarkan telah menyetujui pembayaran sebesar 54 juta euro yang harus dilunasi dalam 2 tahap. Namun Benfica secara tiba-tiba membatalkan kesepakatan tersebut dan malah memasukkan Carreras dalam skuad untuk kompetisi Piala Dunia Klub. Keputusan ini dinilai cukup mengejutkan dan menimbulkan ketegangan antara kedua klub besar tersebut. Barcelona telah secara resmi mendaftarkan Joan Garcia sebagai pemain untuk musim depan. Langkah ini terjadi setelah Blaugrana mengaktifkan klausul pelepasan Garcia senilai 25 juta euro pada minggu lalu, dan ia kemudian diperkenalkan sebagai rekrutan pertama Barcelona untuk musim panas ini. Meski sempat menimbulkan kontroversi dan kekecewaan di kalangan supporter Spanyol, Garcia menyatakan keputusannya tersebut didasari oleh pertimbangan terbaik untuk klub, karirnya, dan kesejahteraan keluarganya. Brentford resmi bakal mengangkat Keith Andrews, pelatih set piece team, sebagai manajer baru mereka menggantikan Thomas Frank yang berpindah ke Tottenham Hotspur. Kepastian ini datang setelah sosok berusia 44 tahun tersebut menjadi bagian penting dalam staf kepelatihan klub sejak musim lalu. Dengan dimulainya masa pramusim bulan depan, Brentford kini fokus untuk menyiapkan struktur pelatih baru di bawah arahan Andrews demi menjaga performa klub di Liga Premier Inggris. Nick Cox, sosok penting di balik kesuksesan Akademi Manchester United, kini resmi meninggalkan klub setelah 9 tahun berbakti untuk mengambil peran sebagai direktur teknik di Everton. Setelah masa jabatannya di Manchester United yang dimulai pada 2016 dan menjadi direktur akademi sejak 2020, Cox telah menjadi bagian utama dalam pengembangan bakat muda klub, termasuk sejumlah pemain muda berbakat seperti Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Winger Manchester United Anthony dikabarkan siap menerima pemotongan gaji sebesar 30% demi keluar dari klub secara permanen dalam bursa transfer musim panas ini. Dengan gaji saat ini yang mencapai 150.000 pound sterling per minggu, ia rela menerima penghasilan 45.000 pound sterling lebih sedikit per minggu agar bisa meraih kesempatan bermain lebih banyak di klub lain. Keputusan ini muncul karena MU membutuhkan minimal 32,5 juta pound sterling dari penjualan Anthony untuk mematuhi aturan profitabilitas dan keberlanjutan klub. Wolves mengumumkan secara resmi perekrutan Fer Lopez, pemain serang muda berusia 21 tahun dari Celta Vigo dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Lopez yang dikenal memiliki kaki kiri yang kuat dan fleksibilitas untuk bermain di sisi kanan atau tengah ini direkrut dengan nilai transfer sekitar 19,5 juta pound sterling. Kepindahan ini menjadi bagian dari ambisi Wolves untuk memperkuat lini serang mereka dan bersaing lebih ketat di Liga Premier Inggris musim depan.
Penjaga gawang muda Chelsea, Teddy Sherman-Low, resmi menandatangani kontrak baru bersama klubnya yang berdurasi hingga tahun 2028. Langkah ini menunjukkan komitmen sang pemain berusia 22 tahun untuk terus berkembang di bawah naungan klub raksasa Liga Inggris tersebut. Dalam upayanya mengasah kemampuan, Teddy akan menghabiskan musim kompetisi ini dengan status pinjaman di Bolton Wanderers, sebuah klub yang berlaga di Ligue 1 Inggris. Keputusan ini dinilai strategis guna memperbanyak jam bermain. Pertandingan pembuka musim sepak bola Inggris FA Community Shield 2025 resmi akan mempertemukan Liverpool melawan Crystal Palace pada tanggal 10 Agustus di Stadion Wembley. Liverpool sebagai juara bertahan Premier League akan berhadapan dengan Crystal Palace yang berhasil mengamankan tempatnya setelah mengalahkan Manchester City melalui skor 1-0 di final Piala FA. Pertandingan ini dinantikan karena mempertemukan kekuatan kedua klub yang baru saja menorehkan prestasi besar di musim sebelumnya. Liverpool secara resmi mengumumkan perekrutan Florian Wirtz, gelandang serang asal Jerman dari Bayer Leverkusen, dalam sebuah transfer bersejarah dengan nilai awal sebesar 116,5 juta pound sterling yang bisa meningkat hingga 150 juta pound sterling dengan add-on. Pemain berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2030, menjadikannya pembelian termahal Liverpool melampaui rekor sebelumnya. Wirtz diprediksi akan membawa warna baru bagi lini tengah Liverpool. Liverpool semakin dekat merealisasikan transfer pemain muda berbakat asal Hungaria, Milos Kerkez, yang dijadwalkan tiba di Merseyside pada Selasa mendatang untuk menjalani pemeriksaan medis. Pemain yang saat ini membela Bournemouth tersebut dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama The Reds. Kesepakatan ini mencakup nilai transfer sekitar 40 juta pound sterling atau setara dengan 800 miliar rupiah yang sudah disetujui kedua klub sejak beberapa waktu lalu. Kerkez kini tinggal menunggu proses administratif agar transfer resmi diumumkan. Liverpool dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan untuk melepas bek muda mereka Jarell Quansah ke klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, transfer ini diperkirakan dapat diselesaikan dalam 24 hingga 48 jam ke depan setelah kedua klub mencapai tahap akhir negosiasi. Quansah sendiri telah menyetujui kontrak dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling ditambah tambahan 5 juta pound sterling. Ini menjadi langkah penting bagi Bayer Leverkusen. Arsenal resmi menyelesaikan semua proses administrasi untuk transfer gelandang Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Zubimendi telah menandatangani kontrak dan menyelesaikan langkah formalnya di London, menjadikannya sebagai rekrutan pertama The Gunners di bursa transfer musim panas ini. Nilai transfer dilaporkan sekitar 65-65 juta euro yang akan dibayar secara bertahap, menunjukkan komitmen Arsenal dalam memperkuat lini tengah mereka. Nottingham Forest tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan proses transfer ganda senilai 30 juta pound sterling dari klub Brasil Botafogo. Klub Liga Premier Inggris ini membidik striker Igor Jesus dan bek tengah Yair Juna sebagai amunisi baru mereka musim depan. Kedua pemain tersebut diperkirakan akan segera bergabung setelah menyelesaikan kewajiban mereka di Piala Dunia antar klub. Igor Jesus mencuri perhatian di turnamen tersebut, sementara Yair Juna turut memberikan kontribusi signifikan di lini pertahanan. Klub raksasa Turki Galatasaray tengah memantau perkembangan situasi İlkay Gundogan di Manchester City dengan serius. Jika gelandang berpengalaman itu dilepas pada bursa transfer musim panas ini, Galatasaray siap bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya. Gundogan yang masih terikat kontrak hingga 2026 menghadapi persaingan ketat di lini tengah Manchester City. Hal ini membuat waktu bermain Gundogan diprediksi semakin terbatas, sehingga opsi pindah ke Istanbul menjadi semakin menarik. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.